Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan ke-10 Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Hari ini melaksanakan tugas demonstrasi konseptual modul 2.3 yaitu video pembelajaran coaching. Kenalkan, nama saya Ari Wayuza dari SMA Negeri 1 Pampangan. Kenalkan, nama saya Romi Wahyudi dari SMP Negeri 6 Tulung Selapat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mukramin dari SMP Negeri 3 Kayagung. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, Bergerak, Silakan. menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Ari, Pak Mukromin. Bagaimana kabarnya siang ini? Selamat siang, alhamdulillah, baik Alhamdulillah, Pak, baik. sehat. Alhamdulillah, kalau Bapak-Bapak siang hari ini baik. Saya akan mengadakan cooking sesuai dengan penerapan modul 2.3. Namun sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya Romi Wahyudi berperan sebagai pengamat, Pak Ari Wahyuja sebagai coach, dan Pak Muhammad Mukromin sebagai coach. Pada proses cooking hari ini saya sebagai pengamat ada beberapa poin yang akan saya amati seperti yang tercantum dalam rubrik penilaian. Di antaranya saya akan mengamati jalurnya alur Tirta, apakah selama kegiatan percakapan tersebut sudah sesuai dengan tahapan Tirta atau belum. Tahapan Tirta meliputi apa sajakah? Bapak-bapak kira-kiranya masih ingat? Saya Pak Romi, tahapan Tirta itu meliputi tujuan umum, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Betul Pak Ari. Mudah-mudahan semua tahapan Tirta hari ini akan tampak dalam proses cooking nanti. Kemudian saya juga akan mengamati kompetensi coach yang dimiliki oleh Pak Ari serta indikator tercapaian dari tujuan pengembangan yang saya inginkan. Oke, baik Pak Romi. Mudah-mudahan saya bisa melaksanakan proses coaching dengan baik dan memenuhi semua kriteria dalam rubrik penilaian tersebut. Terima kasih Pak Ari. Sebelum kita melanjutkan ke progres cooking, ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan. Yang pertama, kompetensi cooking apa yang ingin Bapak kembangkan? Ya, Pak Romi, terima kasih. Kompetensi cooking yang ingin saya kembangkan ada 3, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh, jadi ada 3 kompetensi coach yang akan dikembangkan ya Pak. Ya, Pak. Yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, kemudian Pak, dari 3 kompetensi tadi, ya kira-kira mana yang secara spesifik Bapak ingin lakukan observasi pada tahapan ini? Ya, baik Pak. Dari ketiga kompetensi yang ingin saya kembangkan, salah satunya yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh, jadi kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak. Menurut Pak Ari, kira-kira indikator apa ketercapaian kompetensi pada mengajukan pertanyaan yang berbobot yang Pak Ari inginkan? Ya, harapan saya dengan mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot itu bisa mengarahkan coach untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi dan bisa memunculkan ide-ide baru dari coach sehingga permasalahannya bisa terselesaikan. Ya, jadi agar bisa memunculkan ide-ide baru dari coach ya Pak. Baik, Ya. selanjutnya saya serahkan kepada Pak Ari dan kepada Pak Mukromin
untuk melaksanakan proses cooking pada siang hari ini. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Selamat siang Pak Mukromim, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Pak Ari, Alhamdulillah baik Pak Ari. Hari ini Pak Mukromim kita akan melaksanakan kegiatan cooking ya Pak. Oke, Kira-kira ada cerita apa dari Pak Mukromim? Saya lihat kok Bapak hari ini kurang semangat. iya Pak Ari. Saya merasakan sebuah keresahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang, Pak Ari, Pak Mukromin. Bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Selamat Alhamdulillah siang baik Pak Pak. Romi. Ya, alhamdulillah kalau Bapak hari ini diberikan nikmat sehat, baik. Pada hari ini saya akan mengadakan cooking sesuai dengan penerapan modul 2.3. Namun sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya Romi Wahyudi berperan sebagai pengamat, Pak Ari Wahyuza sebagai coach, dan Pak Muhammad Mukromin sebagai coachee. Pada proses cooking hari ini saya sebagai pengamat dan beberapa poin yang akan saya amati seperti yang tercantum dalam rubrik penilaian. Di antaranya saya akan mengamati jalurnya alur tirta, apakah selama kegiatan percakapan tersebut sudah sesuai dengan tahapan tirta atau belum? Tahapan tirta meliputi apa sajakah, Bapak-Bapak kira-kira yang masih ingat? Oh ya Pak Romi, tahapan tirta itu meliputi tujuan umum, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Betul, Pak Ari. Mudah-mudahan semua tahapan tirta ini akan tampak dalam proses cooking nanti. Kemudian saya juga mengamati kompetensi coach yang dimiliki oleh Pak Ari serta indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan. Baik Pak Romi. Mudah-mudahan saya bisa melaksanakan proses cooking dengan baik dan memenuhi semua kriteria dalam rubrik penilaian tersebut. Terima kasih, Pak Ari. Sebelum kita melanjutkan proses cooking, ada beberapa pertanyaan dari saya yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, kompetensi cooking apa yang ingin Bapak kembangkan? Ya Pak Romi. Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan ada 3, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oh, jadi ada 3 kompetensi coach yang akan dikembangkan ya Pak. Yang pertama yaitu hadir penuh, mendengarkan aktif, dan yang ketiga kompetensi tersebut, 3 kompetensi tersebut kira-kira mana yang spesifik yang ingin Bapak lakukan pada observasi nanti? Baik Pak. Dari ketiga kompetisi yang ingin saya kembangkan, tapi yang paling utama itu adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh, jadi ketika mengajukan pertanyaan yang berbobot, ya Pak, menurut Pak Ari, kira-kira indikator ketercapaian kompetensi pada mengajukan pertanyaan yang berbobot tadi, itu yang Bapak inginkan itu seperti apa? Harapan saya dengan mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot itu bisa mengerahkan coachee untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapinya.
dan bisa memunculkan ide-ide baru dari koci sehingga permasalahannya bisa terselesaikan. Oh, jadi agar bisa memunculkan ide-ide baru dari koci tadi ya Pak. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Ari dan Pak Mukromin untuk melaksanakan proses cooking. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan ke kami, Pak. Selamat siang, Pak Mukromin. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang, Pak. Pak Ari, alhamdulillah baik, sehat. Oke, Pak. Hari ini kita akan melakukan kegiatan koci ya. Kira-kira ada cerita apa ya, Pak, dari Pak Mukromin ini? Sebab saya lihat dari beberapa hari ini kurang bersemangat. Iya, Pak. Saya merasakan sebuah keresahan di dalam kelas saya. Siswa di kelas saya yang cenderung tidak bisa diam dan bikin kegaduhan, terutama anak-anak yang pintar. Ketika saya memberikan materi, semua antusias. Namun saat penugasan, anak-anak yang pintar ini, dia cepat selesai mengerjakan tugas. Dan kalau sudah selesai, mereka sering melakukan kegaduhan, bahkan mengganggu teman lainnya. Berarti dalam pembelajaran di kelas Pak Mukromin ya. Ya. Ketika penugasan, anak-anak yang pintar cepat selesai dan bikin ulah seperti gaduh dan mengganggu temannya yang belum selesai. Nah, dari percakapan kita ini nanti, apa yang menjadi harapan Pak Mukromin? Jadi yang saya harapkan dari coaching hari ini, saya akan menemukan sebuah solusi agar siswa yang saya kembali tenang dan kondusif. Saya ingin kelas saya menyenangkan dan tidak terjadi kegaduhan, sehingga saya bisa mencapai tujuan dalam pembelajaran saya. Oh, jadi begitu ya Pak. Menurut Pak Mukromin, kira-kira apa yang membuat siswa tersebut membuat gaduh dan mengganggu temannya sehingga kelas menjadi gaduh dalam saat penugasan? Mungkin metode pembelajaran yang saya terapkan itu tidak sesuai mungkin Pak ya. Karena saya sebagian besar memakai metode ceramah dan presentasi. Sekali anak saya suruh maju untuk presentasi, sehingga anak yang pandai akan terus maju ke depan. Sementara anak yang kurang mampu tidak berani untuk maju ke depan. Sehingga saat penugasan anak pintar akan lebih cepat selesai dan ketika sesudah selesai mengerjakan tugas, anak tersebut mungkin merasa bosan dan mengganggu teman yang lain untuk diajak bermain. Padahal sudah saya suruh diam, tetapi tidak bisa diam. Kadang-kadang malah sering izin keluar dengan alasan mau ke kamar kecil. Kalau tidak begitu, kadang mereka malah saya suruh tidur saja daripada mengganggu kan untuk pada teman yang lain. Betul Pak. Anak-anak yang pandai itu memang cepat sekali mengerjakan tugas yang sama. Mereka cenderung anak-anak yang aktif dan tidak bisa diam. Sehingga ketika tidak ada tugas yang dikerjakan, dia akan mencari kegiatan lain. Seperti berulah, mengganggu teman, mengajak teman bermain, atau bahkan sering keluar-keluar dengan alasan tertentu. Nah, kalau seperti itu, kira-kira apa yang bisa membuat siswa Pak Mukromin kembali fokus dan kondusif dalam pembelajaran Bapak? Iya Pak, menurut saya mungkin saya harus merubah metode pembelajaran saya dengan kegiatan berkelompok atau dengan tim ahli. Begitu ya Pak. Sehingga pada saat berkelompok semua siswa aktif dan anak yang pintar itu bisa berbagi kepada teman yang lainnya. Pada kegiatan ini, anak yang sudah selesai duluan akan membantu temannya agar bisa menyelesaikan tugasnya. Kemudian, dalam memberikan tutor sebaya, sedangkan anak tersebut masih tidak bisa diam. Mungkin saya bisa memberikan pengayaan sebagai pendalaman materi untuk anak tersebut. Oh, ya Pak. Kalau itu saya sangat setuju, Pak. Karena dengan menggunakan model tutor sebaya itu bisa meminimalisir kegaduhan yang dibuat oleh anak-anak tersebut. Sehingga kelas bisa kondusif. Begitu ya, Pak. Nah, tadi Pak Mukomi mengatakan bahwa menurut pandangan Pak Mukomi, anak-anak yang pintar tadi tidak bisa diam. Kira-kira apa yang membuat Pak Mukomi berpikir bahwa anak-anak pintar tersebut tidak bisa diam dan aktif terus? Iya Pak,
Karena saya sudah membuat asesmen di kelas saya, bahwa anak-anak di kelas saya ini rata-rata kebanyakan adalah anak yang memiliki kinestetik atau anak yang memiliki terampilan gerak untuk memunculkan ide-idenya atau tidak bisa diam. Ketika tidak ada pekerjaan, maka anak ini akan mencari kegiatan lain. Bisa jadi juga mengganggu temannya. Oh, ya betul Pak, betul betul. Memang anak kinestetik cenderung tidak bisa diam. Dia akan terus mencari kegiatan lain ketika pekerjaannya sudah selesai. Bisa jadi kegiatan yang dipilih ini bernuansa positif maupun negatif, termasuk mengganggu teman yang lain. Iya Pak, malah teman-temannya juga ikut membuat kegaduhan dan lupa akan tugasnya yang belum selesai. Oh iya Pak. Nah, menurut Pak Mukomim, kira-kira pembelajaran yang dilakukan Pak Mukomim itu seperti apa? Sehingga anak-anak ini yang tidak sama, ada yang cepat selesai duluan, ada yang sangat lambat sekali. Iya Pak, selama ini pembelajaran yang saya lakukan sebenarnya biasa saja Pak. Saya menjelaskan materi, kemudian saya mengajak diskusi, dan saya juga memberikan kesempatan anak untuk maju untuk mempresentasikan hasilnya. Mungkin karena yang sering maju itu presentasi adalah selalu anak-anak yang pandai saja, sehingga anak yang pandai semakin pandai, sedangkan anak yang kurang itu menjadi takut untuk maju ke depan. Di samping itu, saya memberikan soal yang sama, dan saya standarkan dengan KKO-nya, yaitu itu masih di level tengah. Sehingga anak pintar itu cepat selesai, dan anak-anak kurang pintar itu justru sangat lama dalam menyelesaikan tugas. Oh, begitu ya Pak ya. Memang betul Pak. Kegiatan Pak Mukomim seperti diskusi, presentasi, sebenarnya sudah baik, namun masih kurang efektif. Karena yang tampil ke depan hanya anak-anak yang pandai dan pintar. Kemudian ketika membuat tugas, KKO-nya yang Pak lakukan, itu ditampilkan di level tengah dan kurang berdiferensiasi dalam levelnya. Sebenarnya saya juga sudah menggunakan sumber belajar berupa buku paket dari pemerintah, link-link pembelajaran dari YouTube. Selain itu, saya juga menggunakan LKS yang berisi materi dan juga soal-soal latihan yang biasa mempermudah siswa menguasai materi. Tetapi anak-anak tingkat pemahamannya masih jauh berbeda. Saya sangat setuju Pak. Itu bagus sekali yang Pak lakukan. Tetapi akan lebih bagus lagi jika dalam menggunakan sumber belajar bisa yang bervariasi sesuai dengan minat anak, sehingga anak bisa memilih sendiri dengan cara apa mereka belajar. Nah, selain dari sumber belajar tadi, adakah solusi atau ide-ide lain yang bisa Pak Mukomim munculkan dalam mengatasi masalah ini? Iya, Pak. Solusinya mungkin saya akan menuntun anak yang pintar tersebut untuk bisa menjadi tutor dari teman-temannya. Sehingga akan ada aktivitas yang dikerjakan oleh anak tersebut. Saya juga akan membuat media pembelajaran yang lebih menarik dan alat peraga. Oh, bagus sekali itu Pak. Saya sangat setuju. Nah, untuk strateginya, kira-kira strategi apa yang akan Pak Mukomim lakukan untuk mengembalikan suasana belajar yang kondusif tadi? Strategi yang akan saya kerjakan itu adalah saya akan memberikan tuntunan kepada anak yang pintar supaya bisa menjadi tutor temannya. Kemudian saya akan menyiapkan serta memberikan kebebasan anak untuk memilih sumber belajar yang mereka inginkan. Serta penggunaan media pembelajaran yang menyenangkan. Saya juga akan membuat keyakinan kelas dengan siswa. Saya akan bertanya kira-kira pembelajaran seperti apa yang diinginkan oleh siswa. Begitu Pak kira-kira. Oke, sangat bagus sekali Pak. Saya sangat setuju dengan strategi yang Pak Mukomim terapkan. Memang betul Pak, pembelajaran itu harus berpihak kepada murid, sehingga pembelajaran juga sebisa mungkin yang menyenangkan bagi siswa. Nah, kira-kira kapan strategi Pak Mukomim yang akan Pak laksanakan ini? Secepatnya Pak, mungkin minggu depan saya akan segera melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Oh ya, Pak Mukomim, itu akan yang Pak lakukan. Kira-kira, adakah keterlibatan orang lain dalam melaksanakan strategi ini selain Pak Mukomim dan peserta didik Bapak? Iya Pak, ada.
saya akan meminta bantuan teman sejawat yang dalam ahli membuat media pembelajaran yang menarik. Saya juga akan berkolaborasi dengan rekan-rekan saya terkait dengan teknik-teknik penguasaan kelas. Apalagi murid-murid saya ini sangat beragam, Pak. Oke, baik Pak. Dengan adanya kolaborasi dan bertukar pikiran, memang bisa menambah kekuatan bagi Pak Mukromim. Nah, kira-kira menurut Pak Mukromim, untuk target penyampaian keberhasilannya seperti apa? Untuk target pencapaian keberhasilannya, saya katakan itu sekitar 80% sampai 90% siswa bisa kondusif dan berhasil menyelesaikan tugas, maka bisa dikatakan pembelajaran saya itu berhasil dengan strategi baru. Ya, bagus Pak Mukromim. Good idea. Mudah-mudahan berhasil ya Pak. Nah, sekarang apa yang menjadi komitmen Pak Mukromim terhadap rencana ini? Saya berkomitmen akan belajar metode pembelajaran yang efektif, menggunakan sumber belajar dan media sesuai dengan minat siswa, dan juga akan membuat keyakinan kelas mengenai pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa saya. Baik Pak, saya sangat setuju. Nah, kira-kira dukungan seperti apa yang Pak Mukromim butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut? Mungkin dukungan yang saya butuhkan yaitu saya membutuhkan beberapa referensi, baik dari buku ataupun dari teman-teman, tentang metode pembelajaran yang efektif. Saya juga butuh saran dari teman-teman tentang sumber dan media pembelajaran yang menarik. Terutama sesuai dengan perkembangan anak zaman sekarang, saya juga membutuhkan dukungan dari murid-murid tentunya. Kira-kira pembelajaran yang bagaimana yang mereka inginkan. Oh ya Pak, itu ide yang sangat luar biasa sekali. Terima kasih Pak Mukromim. Secara tidak disadari, Pak Mukromim sudah mendapatkan solusi untuk permasalahannya. Saya hanya mendoakan mudah-mudahan rencana aksi Pak Mukromim bisa berhasil dengan baik dan tercapai sesuai harapan. 1 minggu lagi saya tunggu hasil rencana aksinya ya Pak. Semoga sukses. Baik Pak, terima kasih sudah membantu saya melakukan coaching sehingga saya mendapatkan solusi untuk mengatasi masalah saya. Oke, terima kasih Pak Mukromim. Saya kira cukup untuk pembelajaran coaching kita hari ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Romi selaku observer. Terima kasih kepada Pak Ari Wahyuza selaku coach dan Pak Muhammad Mukromil selaku coach yang luar biasa. Saya dengarkan percakapan pada siang hari ini. Berdasarkan pengamatan saya, Pak Ari sudah melakukan percakapan cooking sesuai dengan alur kita, mulai dari tujuan, menanyakan harapan, kemudian identifikasinya, juga yang sangat jelas, menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, seperti yang diinginkan oleh Pak Mukromil tadi. Rencana aksi dan ide baru juga sudah nampak muncul, pernyataan Pak Mukromil yang akan mengubah metode pembelajaran dan sumber, serta media yang menarik, serta membuat kesepakatan kelas pada pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Tanggung jawabnya pun sudah kelihatan, yaitu mengungkapkan target dari rencana aksi tersebut. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Pak Ari Wahyuza. Bagaimana perasaan Pak Ari setelah melakukan percakapan cooking pada siang hari ini? Oke, terima kasih Pak Romi. Perasaan saya sangat senang sekali karena disadari atau tidaknya Pak Mukromim selaku coach tadi menceritakan permasalahannya dan Pak Mukromim sendiri juga lah yang mendapat solusinya Pak. Kemudian pada saat melakukan cooking tadi, untuk indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan, bagaimana Pak? Apakah sudah terlaksana? Ya, alhamdulillah sudah Pak. Ya, sudah Pak, sudah terlaksana. Tadi indikator yang saya inginkan adalah rencana aksi. Nah, pada saat percakapan coach tadi, Pak Pomim sudah memunculkan rencana aksinya untuk memperbaiki pembelajaran di kelasnya. Di antaranya menggunakan metode pembelajaran tutor sebaya, membuat keyakinan kelas, menentukan sumber dan media belajar pembelajaran yang menarik, serta merubah model pembelajaran menjadi pembelajaran yang menyenangkan pada siswanya.
Baik, Pak Ari. Tadi di awal percakapan, Pak Ari ingin secara spesifik mengembangkan, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot pada awal tadi. Itu sudah bisa Pak Ari lakukan dalam percakapan cooking pada siang hari ini. Kemudian kompetensi apalagi yang inginkan berdasarkan cooking yang barusan Bapak lakukan. Baik, Pak Romi. Untuk kedepannya, saya ingin mengembangkan kompetensi, yaitu mendengarkan aktif, agar dalam melakukan coaching, saya bisa mendengarkan permasalahan yang disampaikan oleh coach dengan lebih baiknya lagi. Pak Ari inginkan Anda Bapak kembangkan bisa terlaksana dengan baik. Baik Pak Ari maupun Pak Muhammad Mukromin. Observasi pada siang hari ini saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam Bagaimana warahmatullahi kabarnya? wabarakatuh. Selamat siang juga, Pak. Ya, bagaimana Baik-baik. kabarnya Pak Romi Selamat dan siang Pak juga Ari? Pak. Baik Alhamdulillah, Pak. sehat-sehat, Pak. Alhamdulillah. Baik Pak. Alhamdulillah. Bapak-bapak, hari ini kita akan mengadakan latihan coaching sesuai dengan penerapan modul 2.3. Namun sebelumnya perkenalan dulu, saya Muhammad Mukromin berperan sebagai pengaman, kemudian Pak Romi sebagai coach dan Pak Ari sebagai coaching. Pada proses coaching hari ini, saya sebagai pengaman ada beberapa poin yang akan saya amati seperti yang tercantum dalam rubrik penilaian. Di antaranya saya akan mengamati jalannya alur tirta. Apakah selama kegiatan percakapan tersebut sudah sesuai dengan tahapan tirta atau belum? Tahapan tirta meliputi apa saja? Bapak-bapak kira-kira masih ingat atau tidak? Iya Pak, masih ingat Pak. Tahapan tirta itu meliputi tujuan umum, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab Pak. Betul Pak Romi. Mudah-mudahan semua tahapan tirta ini akan tampak dalam proses coaching nanti. Kemudian saya juga akan mengamati kompetensi coach yang dimiliki oleh Pak Romi serta indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Baik Pak, mudah-mudahan saya bisa melaksanakan proses cooking yang dengan baik, memenuhi kriteria dalam rubrik penilaian tersebut Pak. Ya, terima kasih Pak Romi. Sebelum kita melanjutkan ke proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Romi? Iya Pak, yang saya kembangkan yaitu ada 3 Pak. Saya ingin hadir penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Oke, jadi ada 3 kompetensi coach yang akan dikembangkan ya Pak, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan Iya aktif, Pak. dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi oleh Pak Romi? Baik Pak, ketiga kompetensi yang saya ingin kembangkan yaitu Pak, yang saya menginginkan mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Oke, jadi kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak Ria, Pak Romi ya. Menurut Pak Romi, Iya, kira-kira Pak. Iya, apa Pak. indikator ketercapaian kompetensi pada mengajukan pertanyaan yang berbobot yang Pak Romi inginkan? Yang saya harapkan Pak dengan pengembangan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot itu bisa mengarahkan coach Pak nantinya untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi dan bisa memunculkan ide-ide baru dari coach sehingga dapat menyelesaikan permasalahannya dapat terselesai Pak. Iya, jadi agar bisa memunculkan ide-ide baru dari coach ya Pak. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Pak Romi dan Pak Ari untuk melaksanakan proses coaching. Oke, terima kasih Pak atas kesempatannya. Ya, sama-sama. Selamat siang Pak Ari. Selamat siang Pak Romi. Iya Pak. Hari ini Pak, saya akan melakukan kegiatan cooking Pak.
Kira-kira ada cerita apa, Pak? Ini kelihatannya Pak Ari ini kalau lesu benar ini siang hari ini. Iya Pak, saya merasakan sebuah keresahan di dalam kelas saya. Siswa di kelas saya ini cenderung tidak bisa diam dan bikin kegaduhan, terutama anak-anak yang pandai dan pintar. Ketika saya memberikan materi, memang semua antusias. Namun saat penugasan, anak-anak yang pintar ini cepat selesai, dan kalau sudah selesai, langsung bikin ulah, bahkan mengganggu teman yang lain, Pak. Oh, berarti pembelajaran di kelas Pak Ari ini ketika penugasan anak yang pintar cenderung cepat selesai dan bikin ulah seperti gaduh, mengganggu temannya yang belum selesai. Nah, dari percakapan kita nanti Pak, apa yang menjadi harapan Pak Ari ke depannya? Yang jadi harapan saya dari coaching hari ini, Pak, saya ingin menemukan sebuah solusi agar siswa saya kembali tenang dan kondusif dalam pelajaran saya, Pak. Saya ingin kelas saya menyenangkan dan tidak terjadi kegaduhan, sehingga saya bisa mencapai tujuan dalam pembelajaran saya, Pak. Oh, jadi begitu ya Pak. Menurut Pak Ari, kira-kira apa yang membuat siswa tersebut membuat gaduh dan mengganggu temannya sehingga kelas menjadi gaduh saat penugasan, Pak? Kira-kira apa penyebabnya, Pak? Mungkin metode pembelajaran yang saya terapkan ini tidak cocok bagi mereka, Pak. Karena saya sebagian besar memakai metode ceramah dan presentasi. Sesekali anak saya suruh maju untuk presentasi, sehingga anak yang pandai akan terus maju presentasi, sementara anak yang kurang mampu tidak berani maju. Sehingga saat penugasan, anak yang pintar akan cepat selesai, dan ketika sesudah selesai mengerjakan tugas, anak-anak tersebut bosan dan mengganggu teman lainnya untuk diajak bermain. Padahal saya sudah suruh diam, tapi tidak bisa diam Pak mereka. Kadang-kadang sering izin keluar dengan alasan mau ke kamar mandi. Kalau tidak begitu, kadang malah saya suruh tidur saja Pak, daripada mengganggu teman yang lainnya. Betul, Pak. Betul, Pak. Eh, Anak-anak yang pandai itu cenderung cepat selesai, Pak, mengerjakan tugas yang sama. Mereka cenderung anak-anak yang aktif, tidak bisa diam. Sehingga ketika tidak ada tugas yang dikerjakan, dia akan mencari kegiatan lain, Pak, seperti berulah, bermain, mengganggu kawannya, bahkan dia sering izin keluar kelas, Pak, kamar mandi. Nah, Pak, kira-kira apa yang bisa membuat siswa Pak Ari kembali fokus dan kondusif dalam pembelajarannya, Pak? Oh iya Pak, menurut saya mungkin saya harus mengubah metode pembelajaran yang saya lakukan seperti kegiatan berkelompok dan tim ahli. Begitu mungkin Pak. Sehingga pada saat berkelompok, semua siswa aktif dan anak yang pintar bisa berbagi kepada teman yang lainnya. Pada kegiatan ini, anak yang sudah selesai duluan akan membantu temannya agar bisa menyelesaikan tugasnya. Kemudian akan memberikan tutor sebaya untuk menyelesaikan tugas teman yang lainnya. Sedangkan anak tersebut yang masih tidak bisa diam, mungkin saya bisa memberikan pengayaan sebagai pendalaman materi untuk anak tersebut, Pak. Iya, Pak. Kalau pendapat saya setuju, Pak, dengan pendapat Bapak tadi, karena dengan menggunakan model sebaya bisa meminimalisir, yaitu kegaduhan yang dibuat anak tersebut, Pak, sehingga kelas bisa kondusif. Nah, untuk mengatakan bahwa menurut pandangan Pak Ari, anak-anak yang pintar tadi tidak bisa diam. Kira-kira apa yang membuat Pak Ari berpikir bahwa anak-anak yang pintar tersebut tidak bisa diam dan aktif terus, Pak? Ya, Pak. Karena saya sudah membuatkan sebuah asesmen di kelas saya, bahwa anak-anak di kelas saya ini banyak anak yang kinestetik atau anak yang memiliki keterampilan gerak untuk memunculkan ide-ide atau tidak bisa diam. Ketika tidak ada pekerjaan, maka anak ini akan mencari kegiatan lain. Bisa juga mereka ini mengganggu temannya, Pak.
Betul, Pak. Memang anak kinestetik itu, Pak, cenderung tidak bisa diam. Dia akan terus mencari kegiatan yang lain terus, Pak. Ketika pekerjaannya sudah selesai, bisa jadi kegiatan yang dipilih bernuansa positif bisa, atau bahkan negatif. Contohnya tadi mengganggu temannya tadi, Pak. Iya, Pak. Malah teman-teman yang lain juga ikut membuat kegaduhan dan lupa akan tugasnya yang mereka belum terselesaikan, Pak. Ya, Pak. Nah, menurut Pak Ari, kira-kira pembelajaran yang dilakukan Pak Ari itu seperti apa? Sehingga anak-anak tidak sama, ada yang cepat selesai duluan, ada yang sangat lama sekali, Pak. Selama ini pembelajaran yang saya lakukan sebenarnya biasa saja, Pak. Saya menjelaskan materi, kemudian saya mengajak diskusi, saya juga memberikan kesempatan anak untuk maju presentasi. Mungkin karena yang sering maju presentasi selalu anak yang saya tunjuk dan anak yang pandai saja, sehingga anak yang pandai semakin pandai dan yang kurang pandai menjadi takut. Di samping itu, saya memberikan soal yang sama dengan standar KKN-nya juga sama atau KKO yang sama, Pak, yaitu di level tengah. Sehingga anak yang pintar cepat selesai dan anak yang kurang pintar justru semakin lambat, Pak. Oh, begitu ya, Pak. Memang betul, Pak. Itu, Pak Ari. Seperti diskusi, presentasi, sebenarnya sudah baik, Pak, namun masih kurang efektif. Karena yang tampil ke depan hanya anak-anak pandai saja, Pak. Kemudian ketika membuat tugas KKO, yang Pak tampilkan di level tengah kurang di diferensi, Pak, dalam levelnya, Pak. Menurut saya begitu, Pak. Sebenarnya saya juga sudah menggunakan sumber belajar berupa buku paket dari pemerintah, link-link pembelajaran dari YouTube. Selain itu, saya juga menggunakan LKS yang berisi materi dan juga soal-soal latihan yang bisa memudahkan siswa menguasai materi, Pak. Tapi anak-anak tingkat pemahamannya masih terkadang adanya suatu perbedaan, Pak. Nah, saya setuju, Pak. Bagus itu, Pak. Ide bagus itu, Pak. Tetapi akan lebih bagus lagi jika dalam menggunakan sumber belajar bisa bervariasi, Pak. Sesuai dengan minat anak, sehingga anak bisa memilih sendiri dengan cara apa mereka belajar. Nah, selain dari sumber belajar tadi, Pak, adakah solusi atau ide-ide Pak Ari yang munculkan dalam mengatasi masalah tersebut, Pak? Ya, ada Pak. Solusinya mungkin saya akan menuntun anak yang pintar tersebut untuk bisa menjadi tutor dari teman-temannya. Sehingga akan ada aktivitas yang dikerjakan oleh anak tersebut. Saya juga akan membuat media pembelajaran yang lebih menarik dan alat peraga yang inovatif, Pak. Bagus sekali, Pak. Saya setuju. Nah, kira-kira strategi apa, Pak Ari yang gunakan untuk mengembalikan suasana belajar yang kondusif tadi, Pak? Strategi yang akan saya kerjakan adalah saya akan memberikan tuntunan kepada anak yang pintar supaya bisa menjadi tutor temannya. Kemudian saya akan menyiapkan serta memberikan kesempatan anak untuk memilih sumber belajar yang mereka inginkan, serta penggunaan media pembelajaran yang menyenangkan. Saya juga akan membuat keyakinan belajar dengan siswa. Saya akan bertanya kira-kira pembelajaran seperti apa yang diinginkan siswa. Begitu Pak, kira-kiranya Pak. Bagus, Pak. Bagus, Pak. Saya setuju dengan strategi yang Pak Ari terapkan. Memang betul pembelajaran itu harus berpihak pada murid. Sehingga pembelajaran juga sebisa mungkin menyenangkan bagi melaksanakan strateginya tadi, Pak. Secepatnya Pak, mungkin minggu depan saya akan segera melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Oh iya Pak Ari. Kira-kira ada enggak Pak keterlibatan orang lain selain Pak Ari sama murid Bapak? Ya ada Pak, ada. Saya akan meminta bantuan teman saya yang ahli dalam membuat media pembelajaran yang menarik. Saya akan berkolaborasi dengan rekan-rekan saya Pak.
terkait dengan teknik-teknik penguasaan kelas. Apalagi murid-murid saya ini sangat beragam. Baik, Pak. Dengan adanya kolaborasi dan bertukar pikiran bisa menambah kekuatan bagi Pak Ari. Nah, kira-kira menurut Pak Ari, target capaian keberhasilan Pak dalam proses belajar mengajar itu seperti apa, Pak? Ya, penyampaian keberhasilannya saya katakan kalau 80% sampai 90% siswa bisa kondusif dan berhasil menyelesaikan tugas, maka bisa dikatakan pembelajaran saya berhasil dengan strategi yang baru saya terapkan, Pak. Bagus, Pak Ari. Mudah-mudahan berhasil ya, Pak. Nah, sekarang Pak, yang menjadi komitmen Pak untuk terhadap rencana ke depan apa, Pak? Komitmen saya, Pak, saya akan belajar dengan metode pembelajaran yang efektif, menggunakan sumber belajar dan media belajar sesuai dengan minat siswa, dan juga akan membuat keyakinan kelas mengenai pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa, Pak. Baik, Pak. Saya setuju. Nah, kira-kira dukungan seperti apa yang Pak Ari butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut, Pak? Oke. Dukungan yang saya butuhkan itu, saya membutuhkan beberapa referensi, baik dari buku ataupun dari teman-teman tentang metode pembelajaran yang efektif. Saya juga butuh saran dari teman tentang sumber dan media pembelajaran yang menarik, terutama sesuai dengan perkembangan anak zaman sekarang. Dan saya juga akan membutuhkan dukungan dari murid-murid tentunya, Pak. Kira-kira pembelajaran yang bagaimana yang mereka inginkan. Iya, Pak. Itu ide yang sangat bagus. Bagus sekali, Pak, kalau menurut saya. Terima kasih, Pak. Secara tidak disadari, Pak sudah mendapatkan solusi permasalahan saya. Permasalahan saya hanya mendoakan mudah-mudahan rencana aksi Pak Ari bisa berhasil dengan baik dan tercapai sesuai dengan harapan. 1 minggu lagi ya, Pak. Saya tunggu rencana aksi Pak. Baik, Pak. Terima kasih sudah membantu saya melakukan coaching sehingga saya mendapatkan solusi untuk mengatasi masalah saya ini, Pak. Terima kasih, Pak Ari. Saya kira cukup untuk cooking pada siang hari ini. Selanjutnya, saya kembalikan kepada Pak Muhammad Mukromin selalu observer. Terima kasih Pak Romi selaku coach dan Pak Ari selaku coach. Luar biasa sekali percakapan coaching hari ini. Berdasarkan pengamatan saya tadi, Pak Romi sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur cerita. Mulai dari tujuan sudah terlihat dengan menanyakan harapan dari percakapan ini, kemudian identifikasinya juga sangat jelas dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti yang diinginkan Pak Ari tadi. Rencana, aksi, dan ide-ide baru juga sudah muncul dari pernyataan Pak Romi yang Pak Ari yang akan metode pembelajaran sumber serta media yang menarik serta membuat keyakinan kelas untuk pembelajaran yang menyenangkan siswa. Tanggung jawab juga sudah terlihat dengan mengungkapkan target dari rencana aksi tersebut. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Pak Romi. Iya, Pak. Bagaimana perasaan Pak Romi setelah melakukan percakapan coaching ini? Saya Pak, yang jelas saya senang karena disadari atau tidak tadi Pak Ari menceritakan menemukan solusinya, Pak. Kemudian pada saat melakukan coaching tadi, untuk indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan bagaimana Pak? Apakah sudah terlaksana oleh Pak Romi? Iya Pak, sudah terlaksana. Tadi indikator yang saya inginkan adalah rencana aksi. Pada saat percakapan coaching tadi, Pak Ari sudah memunculkan rencana aksinya untuk memperbaiki pembelajaran di kelasnya. Di antaranya menggunakan metode pembelajaran tutor sebaya, membuat keyakinan kelas, menentukan sumber, media pembelajaran yang menarik, serta merubah model pembelajarannya, Pak, menjadi pembelajaran yang menyenangkan bagi murid, Pak.
Ya, baik Pak Romi. Tadi di awal percakapan Pak Romi ingin secara spesifik mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Dan itu sudah bisa Pak Romi lakukan dalam percakapan coaching hari ini. Kemudian kompetensi apa lagi yang ingin Pak Romi kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan? Baik, Pak. Untuk kedepannya saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif agar dalam melakukan cooking saya bisa mendengarkan permasalahan yang disampaikan coach dengan baik, Pak. Lebih baik lagi, Pak. Ya, terima kasih Pak Romi. Mudah-mudahan apa yang ingin Pak Romi kembangkan bisa terlaksana dengan baik. Baik, pada Pak Romi dan Pak Ari, observasi kali ini saya akhiri. Selamat siang dan selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bagaimana kabarnya Pak Mukomim dan Pak Romi? Selamat siang. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Bapak-bapak, hari ini kita akan mengadakan latihan coaching sesuai dengan penerapan modul 2.3. Namun sebelumnya perkenalkan dulu, saya Ari Wayuza berperan sebagai pengamat, Pak Mukomim sebagai coach, dan Pak Romi sebagai coachee. Pada proses coaching hari ini, saya sebagai pengamat ada beberapa poin yang akan saya amati, seperti yang tercantum dalam rubrik penilaian. Di antaranya saya akan mengamati jalannya alur tirta. Apakah selama kegiatan percakapan tersebut sudah sesuai dengan tahapan tirta atau belum? Tahapan tirta meliputi apa saja? Bapak-bapak, ada yang masih ingat? Ya Pak Ari, tahapan tirta itu meliputi tujuan umum, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab Pak. Betul sekali Pak Mukromim. Mudah-mudahan semua tahapan tirta ini akan tampil dalam proses coaching nanti. Kemudian saya juga akan mengamati kompetensi coach yang dimiliki oleh Pak Mukromim, serta indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Baik Pak Ari, mudah-mudahan saya bisa melaksanakan proses coaching ini dengan baik dan memenuhi semua kriteria dalam rubrik penilaian tersebut. Terima kasih Pak Mukromim. Sebelum kita melanjutkan ke proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Mukromim? Rencana kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan itu ada 3. Yang pertama itu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, ada 3 Pak ya. Yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan bobot. Kemudian dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi oleh Pak Mukromim? Baik, dari ketiga kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Yang bobot. Jadi kompetensi yang ingin Bapak sampaikan yaitu mengajukan pertanyaan yang bobot. Menurut Pak Mukromim, kira-kira apa indikator ketercapaian kompetensi pada mengajukan pertanyaan yang bobot yang Pak Mukromim inginkan? Harapan saya dengan mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot, itu bisa mengarahkan coach untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi dan bisa memunculkan ide-ide baru dari coach sehingga permasalahannya bisa diselesaikan. Jadi agar bisa memunculkan ide-ide baru dari coach. Iya. Gitu ya Pak ya. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Pak Mukromim dan Pak Romi untuk melaksanakan proses coaching pada siang hari ini. Ya, terima kasih Pak Ari atas Terima kasih, Pak kesempatan yang Ari. diberikan. Kesempatan yang diberikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Romi. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Mukromin juga. Kabarnya sehat, Pak? Alhamdulillah. Hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching ya Pak. Kira-kira ada cerita Iya, apa Pak. ya dari Pak Romi? Saya lihat kok kurang bersemangat hari ini.
Iya, Pak. Saya merasa resah, Pak. Dalam kelas saya, siswa cenderung tidak bisa diam, Pak. Dia bikin gaduh, terutama anak-anak yang pintar. Ketika saya memberikan materi, semua antusiasnya, namun saat penugasannya, anak-anak yang pintar cenderung lebih selesai duluan. Kalau selesai, langsung bikin ulah dan bikin gaduh, Pak. Mengganggu temannya, Pak. Oh, berarti dalam pembelajaran di kelas Pak Romi, ketika penugasan anak-anak yang pintar itu cepat selesai dan mengerjakan tugas ya Pak. Dan bikin Iya, ulah Pak. seperti gaduh dan mengganggu temannya yang belum selesai. Nah, dari percakapan kita ini nanti apa yang menjadi harapan dari Pak Romi? Ya, Pak. Saya berharap dari cooking pada siang hari ini menemukan sebuah solusi agar siswa saya kembali tenang dan kondusif. Saya ingin di kelas saya menyenangkan, tidak terjadi kegaduhan, sehingga saya bisa mencapai tujuan pembelajaran saya, Pak. Oh, jadi begitu ya Pak. Menurut Pak Romi, kira-kira apa yang membuat siswa tersebut membuat gaduh dan mengganggu temannya sehingga kelas menjadi tidak kondusif saat penugasan? Mungkin metode pembelajaran saya, Pak, yang saya terapkan tidak cocok, Pak, karena sebagian besar saya memakai metode ceramah, presentasi. Sekali anak yang saya suruh maju presentasi, sehingga anak yang pandai akan terus maju presentasi, Pak. Sementara anak yang kurang tidak berani maju, gitu. Sehingga anak pada saat melaksanakan penugasan, anak yang pintar cenderung cepat selesai. Dan ketika sudah selesai mengerjakan, anak tersebut bosan, Pak, mengganggu temannya, yang lain bahkan ada yang kadang-kadang mengalah ngajak keluar, Pak, ke kamar mandi misalkan bermain. Daripada seperti itu, Pak, anak-anak tak suruh tidur saja kamu di sana. Oke, betul Pak. Anak-anak yang pandai memang cepat selesai mengerjakan tugas yang sama. Mereka cenderung anak-anak yang aktif dan tidak bisa diam. Sehingga kita ketika tidak ada tugas yang dikerjakan, dia akan mencari kegiatan lain seperti berulah, mengganggu teman, mengajak teman bermain, atau bahkan sering keluar kelas dengan alasan tertentu. Nah, kalau seperti itu, kira-kira apa yang bisa membuat siswa Pak Romi kembali fokus dan kondusif dalam pembelajaran? Iya, Pak. Saya mungkin harus merubah metode pembelajaran saya, Pak, dengan kegiatan berkelompok, tim ahli, begitu ya, Pak. Sehingga pada saat berkelompok, semua siswa aktif, Pak. Dan anak yang pintar bisa berbagi kepada teman lainnya. Pada kegiatan ini, anak sudah selesai duluan, akan membantu temannya, Pak, menyelesaikan tugas. Kemudian misalkan siswa yang pintar tadi memberikan tutor kepada kawan yang lainnya, Pak. Sedangkan anak yang masih tidak bisa diam, mungkin akan saya beri pengayaan, Pak, sebagai pendalaman materi untuk anak tersebut. Oke Pak, kalau itu saya setuju. Karena dengan menggunakan mode tutor Surabaya ini meminimalisir kegaduhan yang dibuat anak tersebut. Sehingga kelas bisa kondusif. Begitu ya Pak. Nah, tadi Ya, Pak Romi mengatakan bahwa menurut pandangan Pak Romi, anak-anak yang pintar tadi tidak bisa diam. Kira-kira apa yang membuat Pak Romi berpikir bahwa anak-anak pintar tersebut tidak bisa diam dan tidak aktif terus? iya, Pak. Karena saya sudah membuat asesmen di kelas saya, Pak, bahwa anak-anak di kelas saya ini banyak anak yang kinestetik, Pak, atau anak yang memiliki keterampilan gerak untuk memunculkan ide-ide atau tidak bisa diam, Pak. Ketika ada pekerjaan, maka anak ini akan mencari kegiatan lain, Pak. Bisa jadi juga mengganggu temannya, Pak. Oh, betul, Pak. Memang anak kinestetik cenderung tidak bisa diam. Dia akan terus mencari kegiatan lain ketika pekerjaannya itu sudah selesai. Bisa jadi kegiatan yang dipilih itu bernuansa positif, bahkan bisa negatif, termasuk mengganggu temannya tadi. Ya, Pak. Malah temannya juga, Pak, membuat kegaduhan dan lupa akan tugasnya, Pak. Bahwa tugasnya itu belum selesai, Pak. Ya, Pak. Nah, menurut Pak Romi, kira-kira pembelajaran yang dilakukan ke Pak Romi itu seperti apa? Sehingga anak-anak itu tidak sama, ada yang cepat selesai duluan, ada yang sangat lama sekali. Ya, Pak. Sebenarnya pembelajaran saya ini biasa-biasa saja, Pak. Saya menjelaskan materi, kemudian saya mengajak diskusi. Saya juga memberikan kesempatan anak untuk maju presentasi. Mungkin karena yang sering maju, yang presentasi selalu saya tunjuk, Pak, anak yang pandai-pandai saja.
Semakin pandai dan yang kurang pandai menjadi takut, Pak. Di samping itu, saya memberikan soal yang sama, Pak. Standarnya dengan KKO yang masih level tengah, sehingga anak-anak yang pintar cepat sekali selesai, dan anak-anak yang kurang pintar justru sangat lambat, Pak, menyelesaikannya, Pak. Oke, begitu ya Pak. Memang betul Pak. Kegiatan Pak Romi seperti diskusi, presentasi sebenarnya sudah baik. Namun masih kurang efektif karena yang tampil ke depan hanya anak-anak yang pandai saja. Kemudian ketika membuat tugas, KKO yang Bapak tampilkan di level tengah dan kurang diferensiasi dalam levelnya. Ya Pak, sebenarnya saya juga sudah menggunakan sumber belajar berupa buku paket dari pemerintah, link-link pembelajaran, atau bahkan YouTube. Selain itu juga saya menggunakan LKS yang berisikan materi dan juga soal-soal latihan yang bisa mempermudah siswa menguasai materi. Tapi anak-anak tingkat pemahamannya itu berbeda-beda, Pak. Saya setuju Pak, itu bagus sekali Pak. Tetapi akan lebih bagus lagi jika dalam menggunakan sumber belajar bisa bervariasi dan sesuai dengan minat anak. Sehingga anak bisa memilih sendiri dengan cara apa mereka belajar. Nah, selain dari sumber belajar tadi, adakah solusi atau ide-ide lain yang bisa Pak Romi munculkan dalam mengatasi masalah ini? Iya Pak, solusi saya mungkin saya akan menuntun anak-anak yang pintar tersebut untuk bisa menjadi tutor kepada teman-temannya Pak, sehingga akan ada aktivitas yang dikerjakan oleh anak tersebut Pak. Saya juga akan membuat media pembelajaran yang lebih menarik dan akan membuat alat peraga Pak. Bagus sekali itu, Pak. Saya setuju. Nah, untuk strateginya kira-kira strategi apa yang akan Pak Romi gunakan untuk mengembalikan suasana belajar yang kondusif tadi? Iya Pak, bagi saya akan kerjakan adalah saya akan memberikan tuntunan kepada anak yang pintar supaya bisa menjadi tutor sebaya Pak kepada temannya. Kemudian saya akan menyiapkan serta memberikan kebebasan anak untuk memilih sumber belajarnya Pak. Belajar yang anak inginkan tadi, serta menggunakan media pembelajaran yang menyenangkan. Saya juga ingin membuat keyakinan kelas dengan siswa. Saya juga akan bertanya kira-kira pembelajaran seperti apa yang murid saya inginkan. Begitu Pak kira-kiranya Pak. Oh, bagus sekali, Pak. Saya setuju dengan strategi yang akan Pak Romi terapkan. Memang betul pembelajaran itu harus berpihak pada siswa, sehingga pembelajaran juga dia sebisa mungkin yang menyenangkan bagi siswa. Nah, kira-kira kapan strategi ini akan Pak Romi laksanakan? Nah, secepatnya Pak, mungkin minggu depan Pak akan segera melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid tadi Pak. Oh iya Pak Romi, kira-kira adakah keterlibatan orang lain dalam melaksanakan strategi ini selain Pak Romi dan peserta didik? Ada Pak, jelas ada Pak. Saya akan meminta bantuan teman saya yang ahli dalam membuat metode media pembelajaran. Yang baik saya akan berkolaborasi dengan teman-teman sejawat saya terkait dengan teknik-teknik penugasan kelas, apalagi murid-murid saya ini sangat beragam Pak. Baik Pak, dengan adanya kolaborasi dan bertukar pikiran bisa menambah kekuatan bagi Pak Romi. Nah, kira-kira menurut Pak Romi, untuk target pencapaian keberhasilannya seperti apa? Ya Pak, target saya, keberhasilan saya Pak, jika dikatakan berhasil Pak, kira-kira 80% sampai 90% Pak. Siswa bisa kondusif dan berhasil menyelesaikan tugas, maka bisa dikatakan pembelajaran saya berhasil Pak dengan strategi yang baru yang saya lakukan Pak. Ya, bagus Pak Romi. Mudah-mudahan berhasil ya Pak. Nah, sekarang apa yang menjadi komitmen Pak Romi terhadap rencana tersebut? Ya Pak, saya berkomitmen akan belajar metode-metode pembelajaran yang efektif, menggunakan sumber belajar dan media sesuai minat siswa, dan juga akan membuat kesepakatan kelas mengenai pembelajaran yang menyenangkan bagi murid, Pak. Baik Pak, saya setuju sekali. Nah, kira-kira dukungan seperti apa yang Pak Romi butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut? Ya Pak, dukungan yang saya butuhkan Pak, saya membutuhkan beberapa referensi, baik dari buku ataupun dari teman-teman tentang metode pembelajaran efektif.
saya juga membutuhkan saran, Pak, dari teman-teman tentang sumber dan media pembelajaran yang menarik, terutama ya sesuai dengan perkembangan anak zaman sekarang, Pak, gitu. Saya juga membutuhkan dukungan dari murid-murid tentunya kira-kira pembelajaran yang bagaimana yang murid saya inginkan, Pak. Oh iya Pak, itu ide yang sangat bagus sekali Pak. Terima kasih Pak Romi. Secara tidak disadari, Pak Romi sudah mendapatkan solusi untuk permasalahannya. Saya hanya mendoakan mudah-mudahan rencana aksi Pak Romi bisa berhasil dengan baik dan tercapai sesuai harapan. 1 minggu lagi saya tunggu hasil dari rencana aksinya Pak. Semoga sukses. Baik, Pak. Terima kasih sudah membantu saya melakukan cooking sehingga saya dapat mendapatkan solusi untuk mengatasi masalah saya, Pak. Terima kasih Pak Romi. Saya kira cukup untuk latihan Ya. coaching kita hari ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Ari selaku observer. Ya, terima kasih Pak Mukromin selaku coach dan Pak Romi selaku coach. Luar biasa sekali percakapan coaching pada siang hari ini. Berdasarkan pengamatan saya tadi, Pak Mukromin sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur tirta. Mulai dari tujuan sudah terlihat dengan menanyakan harapan dari percakapan ini. Kemudian identifikasinya juga sudah jelas dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan bobot yang diinginkan oleh Pak Mukomim tadi. Sedangkan aksi dan ide-ide baru sudah muncul dari pertanyaan kami yang akan ada metode pembelajaran yang dan sumber serta media yang menarik, serta membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas untuk pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Tanggung jawab juga sudah terlihat dengan mengungkapkan target dari rencana aksi tersebut. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Pak Mukomin. Bagaimana perasaan Pak Mukomin setelah melakukan percakapan coaching hari ini? Ya, perasaan saya senang sekali Pak, karena disadari atau tidak tadi Pak Romi menceritakan permasalahannya dan Pak Romi juga sendiri juga yang mendapatkan solusinya Pak. Oke. Kemudian pada saat melakukan coaching tadi, untuk indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan oleh Pak Mukomin bagaimana? Apakah sudah terlaksana Pak Mukomin? Iya Pak, alhamdulillah sudah terlaksana. Tadi indikator yang saya inginkan adalah rencana aksi. Nah, pada saat percakapan coaching tadi, Pak Romi sudah memunculkan rencana aksinya untuk memperbaiki pembelajaran di kelasnya. Di antaranya menggunakan metode pembelajaran tutor sebaya, membuat keyakinan kelas, menentukan sumber dan media-media pembelajaran yang menarik, serta merubah model pembelajaran menjadi pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Oke, baik Pak Mukomin. Tadi di awal percakapan Pak Mukomin secara ingin spesifik mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot dan itu sudah dilakukan oleh Pak Mukomin dalam percakapan coaching hari ini. Kemudian kompetensi apa lagi yang ingin Pak Mukomin kembangkan berdasarkan dari hasil coaching yang barusan dilakukan tadi? Ya, baik Pak Ari. Untuk ke depan saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif agar dalam melakukan coaching saya bisa mendengarkan permasalahan yang disampaikan coach dengan lebih baik. Oke, terima kasih Pak Mukomin. Mudah-mudahan apa yang ingin Pak Mukomin kembangkan bisa terlaksana dengan baik. Amin. Baik, Pak Mukomin dan Amin. Pak Romi, observasi kali ini saya akhiri. Selamat siang dan selamat beristirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.